Halo guys, selamat datang di D1GP Odaiba. Kita lagi ada di Jepang, nggak cuma buat nonton D1GP, tapi kita kesini buat ikutan balapan ya. Beneran, gue so excited itu. It's a dream come true. Thank you so much untuk para supporter Garasi Drift, para sponsor, para keluarga yang udah membuat mimpi gue jadi kenyataan. Biasanya kita nonton D1GP itu, dulu 10 tahun lalu gue nonton via YouTube aja, ngelihat legend-legend kayak Kawabata, Daigo Saito, dan segala drifter lain dari Jepang yang jago-jago. Sekarang kita kompetisi langsung di Odaiba. Ini suatu kebanggaan buat gua, buat tim Garasi Drift. Akhirnya setelah perjuangan panjang di D1GP Southeast Asia, kita berhasil dapat kesempatan untuk balapan di D1GP Odaiba dengan menggunakan mobil dari GP Sports, yaitu 86 dengan mesin 2JZ. Jadi di sini kita timnya Garasi Drift X GP Sports. Di sebelah ada tim bosnya, yaitu mobilnya Mori-san, dan ada temannya juga dari tim GP Sports juga. Dan ini gue masih gak nyangka sih, kita di pedoknya sebelahan sama Mad Mike, sama Kawabata, sama Yokoi, sama Naoki Nakamura, ada Daigo Saito, ada tim dari Thailand juga, ada anaknya Kenomura. Sumpah, gue masih nggak nyangka kita berada di sini. Karena berada di sini aja tuh udah suatu achievement nih. Nggak semua orang bisa ikutan D1GP. Jadi kalian harus ikutan D1GP divisional dulu, lalu lanjut ke D1GP Lights, baru bisa masuk ke D1GP. Jadi kayak Formula One, ada Formula 3, Formula 2, Formula One. Tapi karena kita berhasil champion di D1GP Southeast Asia, jadi kita dapat yang namanya D1GP license. Ini license-nya kayak gini. Dan kita diundang emang untuk balapan di D1GP Odaiba. Nah, target kita di sini adalah untuk bisa masuk ke babak 16 besar. Tapi lumayan mengerikan karena peserta itu ada 44, yang diambil cuma 16, dan lawan-lawannya legend semua. Cuman ada satu advantage di sini, yaitu sirkuitnya. Sekarang kita lihat sirkuitnya kayak gimana. Oke, sekarang kita lagi menuju ke sirkuitnya. Sebelahnya ini ada pedoknya. Ini suatu kebanggaan juga bisa jalan di pedoknya D1GP. Mobil-mobilnya keren-keren banget. Nanti kita akan liatin satu persatu mobil-mobil proper yang ada di sini. Dan by the way, lokasinya ini tuh di Tokyo, di Odaiba. Odaiba itu pulau reklamasi yang ada di selatannya Tokyo. Keren banget. Ada patung Gundam di sana. Oke, emang tempat wisata gitu deh. Dan ini adalah D1GP yang paling ramenya karena di pusat kota. Nah, sirkuitnya di sana. Sekarang kita track walk aja yuk. Mori-san, can you say hi to the camera? Hello. This is Mori-san, the boss. Mori-san. Thank you for supporting me. Oh, hey, no problem. My pleasure. Yeah, it's happening because of you. If not, I don't know how to drift here. So, Mori-san ini adalah CEO dari GP Sports yang meminjamkan gue mobil, yang mensupport gue. So, thank you so much, Mori-san. Can we do the track walking? Yeah. Alright, let's go. Startingnya di sini, lead car di kiri, chase car di kanan. Nggak ada yang silang-silangnya gitu karena lead car-nya ini beloknya udah lumayan patah nih di depan. Lead car-nya langsung belok ke sini. Jadi pasti ada reduce speed, so si chase car-nya bisa langsung mendekat. Dan ini ukurannya mirip banget kayak di J99, mungkin 2 kali J99, nggak gede-gede banget. Tadi Mori-san bilang mobil dia pakai gigi 3, dan mungkin kalau mobil gua pakai gigi 2. Jadi simple tracknya. Ini kita startnya belok, lurusan. Habis itu langsung initiate belok ke kanan. Switching ke belokan yang ini. Jadi cuman 1 kali switching doang. Belokannya cuman ada 2. Simple. Kalau dari drone lebih jelas sih bentuknya gimana.
Oke, kita baru aja tadi nyobain test drive mobilnya tanpa ngedrift karena kita nggak boleh ngedrift. Nanti bakal ada cek run abis ini. Gue pengen tahu aja feeling mobilnya kayak gimana. Dan alhamdulillah mobilnya tuh mirip banget sama BR Zico karena speknya ini kurang lebih sama, yaitu sasis ZD8. Mau yang baru mau yang lama sasisnya tuh mirip ya, antara 86 BRZ yang baru atau yang lama. Dan kaki-kakinya udah wise fab, jadi beloknya patah. Alignmentnya pun juga disamain. Bedanya ini lebih tinggi aja settingannya. Karena di Jepang tuh rata-rata fitmentnya emang tinggi-tinggi. Gue juga nggak tahu kenapa, kita ikutin aja. Kita cobain driftingnya, kalau emang udah enak, ya kita biarin. Kalau ternyata harus ada yang di-adjust, ntar kita mau adjust. Dan untuk mesinnya kurang lebih sama. Ini 2JZ, 650 HP, yang VVTi. Bedanya di VVTi-nya doang. Dan tadi kita tes, ada lag-nya dikit kayak di BR Zico. Tapi bedanya ini horsepower-nya jauh lebih kenceng. BR Zico itu 450, ini 650, torsinya pun juga lebih tinggi. Dan setupnya kurang lebih jadi sama ya. Bedanya radiatornya depan. Karena ini adalah mobil D1 GP Lights. D1 GP Lights tuh peraturannya radiator nggak boleh di belakang. Jadi setupnya masih depan. Cuman nggak masalah. Yang penting kita ada mobilnya dulu aja sekarang. Karena kalau nggak ada mobilnya gimana kita mau balapan ya kan? So thank you so much untuk GP Sports atas mobilnya yang diberikan. Thank you juga untuk para sponsor yang udah support gue untuk datang ke sini, mulai dari Belcoat Paints, GP Sports, J99XAR, Good Fix, dan juga Motul. Dan yang pastinya Garasi Drift. Kalian para subscriber, I love you all. Berkat Garasi Drift kita bisa berada di sini. Asik banget ya. Dan sayangnya karena di Jepang ini biaya apapun itu mahal ya. Kita mau livery-in full mobil, biayanya nggak make sense. Kurang lebih kemarin tuh sekitar 75 juta untuk wrapping full. Jadi makanya kita pakai warna aslinya ini mobil. Kita tempel-tempel stiker sponsor aja. Nggak apa-apa, yang penting udah keren. Mau mobilnya kayak gimana pun, yang penting kita udah ngedrift di Jepang. Dan mobilnya menurut gua keren-keren aja sih. Liverynya banyak stiker-stiker sponsornya. Body kita juga udah GP Sports. Jadi lebarnya dapet. Velgnya juga velg kesayangan gue, yaitu Work Kiwami CR3P yang sama kayak dipakai Daigo Saito. Bannya kita pakai Vitor, sponsor kita juga untuk di Jepang ini. Dan ya, semoga kita bisa memberikan hasil yang terbaik pakai mobil ini. Semoga mobilnya enak, harusnya enak, dan semoga gue bawanya bisa pede. Ini kali ini benar-benar balapan tanpa pressure, karena bagi gue udah bisa berada di sini aja udah suatu prestasi. Nggak semua orang bisa berada di sini, tapi tetap kita harus memberikan yang terbaik. Oleh karena itu target kita adalah masuk 16 besar dari 44 peserta yang kompetisi di sini. Semoga bisa, semoga praktis kita kali ini membawakan hasil yang maksimal. So, let's go. Kita coba praktis menggunakan peraturan D1 GP yang ada DOS-nya. DOS itu apa? Ya pokoknya DOS adalah kayak ada device-nya gitu buat ngecek berapa angle lu, terus G-force-nya seberapa gede. Jadi ini lumayan beda dibanding dengan kompetisi lain. So kita harus latihan pakai DOS tersebut. Semoga hasil DOS-nya maksimal, skornya maksimal. Let's go! Oke, kita baru aja selesai latihan sesi pertama dan gue bener-bener excited banget karena mobilnya kenceng, jauh lebih kenceng dari BR Zico. Mobilnya enak dipakainya, tinggal kita pelajarin gimana cara buat dapat skor yang tinggi aja. Tadi tuh kita kan dinilainya pakai DOS. Nah, nilai DOS-nya masih kurang tinggi karena drifting kita masih kurang cepet. Nah, gimana cara biar cepat adalah pakai gigi 3. Tapi kita nyobain pakai gigi 3, mobilnya nggak sanggup. Bahkan tadi miss gear, padahal ini sequential harusnya nggak bisa miss gear. Cuman tadi sempat miss gear, gue juga masih bingung, makanya sekarang lagi dicek.
But so far kita dapat latihan yang lumayan bagus pakai gigi 2. Cuman ya itu skornya kurang karena ngedriftnya terlalu pelan dibanding sama drifter-drifter lain. Ini drifter-drifter lain 1000 HP lebih, kenceng-kenceng banget. Apalagi Daigo Saito asapnya banyak banget. Pokoknya ini totally driven dari vibes drifting di event lainnya di Thailand atau di Indonesia. Di Jepang kali ini benar-benar beda. Dan gue benar-benar happy banget bisa latihan bareng sama pembalap-pembalap yang jago. Semoga abis ini kita bisa nyobain pakai gigi 3. Ini lagi dicek dan abis ini kita mau latihan untuk sesi terakhir di hari ini. Wish me luck. Oke, sekarang day 2 dan kita lagi nongkrong dulu di pedok. Tim kita lagi pada beli-beli merchandise di 1GP. Dan kemarin tuh kita baru aja selesai latihan malam. Kita juga udah belajar sama Morrison gimana cara ngatasin DOS. Jadi DOS itu adalah penilaian AI atau penilaian dari komputer di 1GP yang sensornya itu ditaruh di setiap mobil. Sensornya itu bisa ngebaca GPS, bisa ngebaca speed, bisa ngebaca angle, bisa ngebaca semuanya. Jadi pokoknya juri itu cuma ngelihat mistake yang kita buat aja, tapi sisanya yang nilai itu komputer. Dan kemarin nilai kita lumayan, paling tinggi itu pas latihan sore-sore di angka 95 poinnya. Tapi yang lain juga segitu, 95-an, bahkan Naoki Nakamura 98 dia yang paling tinggi, kemungkinan dia yang top qualifier. Tapi yang jelas di sini tuh benar-benar canggih. Penilaiannya aja pakai komputer gitu ya. Emang Jepang keren banget. Pokoknya ini pengalaman yang berbeda, belajar hal baru, mungkin bisa diterapin di IDS. Kemarin kita udah belajar juga sama Akbar. Dan sekarang kita nunggu waktu buat kualifikasi. Kualifikasinya bentar lagi, tapi sebelum kualifikasi dapat cek run dulu sekali, abis itu langsung kualifikasi. Semoga kita bisa memberikan nilai di atas 95, semoga semuanya aman, mobil aman, dan Morrison pun tim kita juga aman semua. Dan ya, sambil nunggu kualifikasi biar nggak deg-degan, kita garage tour aja dulu ya. Mulai dari pedok ini sampai ke pedok-pedok yang lain. So,
Kita lagi ada di pedoknya GP Sports. Modelan di Jepang tuh pedoknya tenda-tendaannya tenda sendiri semua. Di sini ada beberapa spare part, ada beberapa velg cadangan, bukan beberapa sih, ini ada banyak. Ini velg gua. Sebelahnya velg Morrison. Ini enteng banget sumpah velgnya. Dan ini ring 19 guys. Gue pakai ring 18, dia pakai ring 19, bannya 285 Valino yang treadwear ini di bawah 200, empuk banget. Pokoknya terbaik lah. Daigo Saito pakai ring 20, lebih gila lagi. Dan ini di sini ada mobilnya Morrison yang dicat sama Naoki Nakamura, warnanya tuh gradasi ungu ke merah marun, ada glitter-glitternya gitu. Keren banget, fitmentnya juga mantep karena ring 19. Oh, di sini ada yang menarik nih satu, yaitu tire warmer yang dipakai di setiap bannya buat panasin bannya. Kan temperaturnya dingin ya, terus biar bannya cepet panas ya pakai tire warmer. Nah, ini masih jadi mimpi sih sumpah bisa ada di sini, ngeliat mobil-mobil keren lainnya. Ada Chaser di sini, ada mobilnya anaknya Kenomura, Keiichi Nomura, Uras body kit, keren banget. Kalau Kenomura tuh pakai ER34, kalau ini R34 GTT kayaknya. Terbaik. Kita lanjut aja jalan. Di sini ada 15 Rocket Bunny, ada ER34 lagi, ada Supra full carbon Kevlar dari HGK. Ini baru banget jadi katanya. Ini pakai mesin V8 dan bodinya semua full karbon. Seenteng itu. Dan semua ini quick release ya. Jadi kalau mau copot bumper depan ada 2 klip, habis itu langsung cabut semua, berikut juga dengan lampunya. Pokoknya ini emang dibikin buat kenyamanan kita untuk modifikasi, untuk reparasi. Body ini bagus banget. HGK tuh terbaik deh kalau urusan buat reparasi gitu-gitu. Ada SX, ada Silvia. Mostly di sini tuh kebanyakan mobilnya Silvia atau enggak 86. Tapi ada mobil-mobil unik lainnya kayak RX-7, mesinnya 4 rotor, lebar banget juga. Kemarin bawahnya bagus banget. Ada mobilnya Pop dari Thailand yang kemarin kita ketemu juga di Thailand dari tim Nexter. Dan lanjut di sebelah sana ada timnya Shiba Tire. Ini yang paling jago-jagonya kalau gue lihat dari kemarin. Pertama di sini ada S15, bagus banget bawahnya. Ada 86 kuning, bagus juga bawahnya. Dan di sini ada mobilnya Daigo Saito yang kemarin baru aja crash sama Kawabata di event sebelumnya, tapi sekarang mobilnya udah kembali normal. Dan ini adalah mobil yang paling kencang di sini. HP-nya itu 1000. Ban belakangnya pakai ring 20. Mesinnya 2JZ. Pokoknya Daigo Saito tuh bangun mobil selalu pol-polan, dan ini adalah mobil paling pole dia untuk di D1GP. Lanjut, di sini ada yang di event sebelumnya top qualifier, poinnya 100, literally 100, yaitu Kudai Sobagiri. Jago banget. Kemarin di Thailand dia juga menang. Mobilnya 86 yang bodinya lebih lebar daripada BR Zico. Nggak tahu bodi kita apa, tapi yang jelas keren banget juga. Kembaran sama mobilnya Hibino. Sama-sama dari tim Shiba Tire. Dan Hibino-nya ada di sini. Hibino-san. Oi. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Good luck for today. Okay. I hope you get the championship. Okay. Yeah. Number one. You got number 2, right? Now? Number two. Number 1. Okay. Oh iya. Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigato. Jadi Hibino tuh lagi di posisi 2 championship. Selisih poinnya tuh sama yang posisi 1 cuman selisih 5 poin aja. Dan sama yang juara 3 selisih 5 poin aja. Jadi posisi 1, 2, 3 di championship tuh lagi fighting buat ngambil champion antara Naoki Nakamura, Hibino Tetsuya, dan terakhir ada Daigo Saito. Pokoknya seru banget deh. Even misalnya kita nih nggak masuk 16 besar, kita akan menyaksikan, kita akan melihat sejarah siapa yang akan jadi champion di final round di D1GP ini. Lanjut, di sini ada GP Sports juga yang sama kayak di rumah kita, bedanya warna hijau aja. Ada FC di sini pakai body kit Pandem. Keren banget. Ada AL86. AL86 masih kompetitif loh, padahal mobilnya kecil. Oke, sekarang kita lagi ada di pedoknya tim Valino.
Ada S15 Origin Labo di sini, dan yang menarik di sini ada mobilnya Naoki Nakamura. Tahun lalu Naoki pakai 86, tahun ini dia pakai S13 buat di D1GP. Ini S13 settingannya keren banget. Kemarin ngedrive-nya bagus banget. Mesinnya V8 LSX. Pokoknya cocok banget setupnya buat di track kecil kayak di Odaiba. Dan ini mobil dari kemarin tuh sering banget juara di tahun ini. Makanya Naoki Nakamura sekarang di championship posisi 1. Dia harus pertahanin poinnya di 1 karena poinnya itu nggak jauh dari Hibino. Semoga di antara mereka ada yang bisa ngasih yang terbaik. Kalau gue ditanya dukung siapa, gue sebenarnya dukung Kawabata-san. Kawabata adalah hero gue. Oleh karena itu sekarang langsung aja kita ke pedoknya. Oke, kita udah sampai di pedoknya Toyo Tires, dan pertama di sini disambut sama mobilnya Mad Mike, yaitu RX-3. Ini mobil yang baru jadi di tahun ini, kemarin di launchingnya di Tokyo Auto Salon, dan udah turun beberapa kompetisi di D1GP. Yang unik dari mobil ini adalah mobil pertamanya Mad Mike. Mobil pertama yang dipakai drifting. Mobilnya tadinya ada di New Zealand, dikirim ke Jepang, dibangun di sini di TPC Magic. Mesinnya 4 rotor. Pokoknya emang udah dimodifikasi untuk jadi mobil drift. Kita lihat lebih dekat ya. Ada yang unik banget. Jadi pintunya kan di sini ya. Tapi joknya tuh di sini. Setirnya di sini. Masuknya susah banget. Kalau badannya kayak Bilal kayaknya rada susah untuk masuk ke mobil kecil kayak gini. Tapi yang jelas ini mobil yang unik dan bisa dibilang lumayan kompetitif juga untuk di D1GP. Walaupun belum pernah masuk ke babak 16 besar, tapi poinnya tetap tinggi. Lanjut di sebelahnya ada mobilnya Matsuyama. Ini mobil barunya dia, yaitu GR Corolla dengan mesin 2JZ. Mungkin sekitar 800 HP kali. Gila, keren banget mobilnya. Dan ini dia mobilnya Kawabata. Oke, kita sekarang lihat dari jauh aja karena mobilnya lagi pada dipanasin, lumayan berisik. Yang jelas tim Toyo Tires ini isinya legend semua dari beberapa champion, mau FDJ champion atau D1GP champion, mulai dari Mad Mike, Kawabata, Matsuyama, Fujino, Yuki Tano, dan juga Yokoi. Mobilnya keren-keren banget. Silvia ada, 86 ada, RX-3 ada. Pokoknya ini adalah tim favorit gue. Gue punya cita-cita ntar kalau misalnya gue terjun di D1GP, gue pengen banget gabung sama tim Toyo Tires ini. Dan sepertinya ini udah saatnya untuk check run. Habis ini kita langsung kualifikasi. Semoga kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Semoga kita bisa mengibarkan bendera Indonesia.
Oke, kita baru aja selesai kualifikasi round 9. Kita masih ada lagi kualifikasi besok, tapi kualifikasi kali ini seru banget. Walaupun kita dapat hasil 94,7, tapi kita nggak masuk 16 besar. Nggak apa-apa, not bad. Untuk yang pertama kali untuk ikut ke D1GP ya. Kalau kemarin kita tanya sama beberapa orang-orang, kemarin kan kita sempat latihan pakai DOS. Lo bisa dapat 95 something. It's something lah pokoknya. 95, something gitu, dan teman kita aja bilang, Morisan aja bilang dulu pertama kali dia ikut D1GP poinnya nggak nyampe 95. 94. Tapi lo harus tahu, dari 1 sampai 16 nih, ini kan baru aja selesai. Iya, iya. Yang masuk 16 besar paling rendah poinnya 98. Gila. Kalau tahun lalu gue tanya 97,5 lo udah bisa masuk. Iya. Sekarang 98 minimalnya untuk masuk ke 16 besar. Iya. Nah, jadi dari kemarin tuh yang pelajarin tentang kualifikasi menggunakan DOS nih Mas Akbar selaku spotter gua. Dan di DOS tuh apa aja sih Mas yang dihitung tuh sebenarnya? Nah, jadi banyak banget yang dihitung, tapi yang paling penting itu yang pertama tuh adalah speed sama angle. Oke. Nah, yang kedua itu adalah transisi. Jadi kecepatan transisi itu juga salah satu poin yang besar. Yang kedua juga mesti stabil. Kalau stabilnya Iko udah dapat, tapi untuk kecepatan transisinya dengan gear ratio terbatas yang kita punya, kita nggak bisa ganti final gear karena memang keterbatasan final gear juga dari pemilik mobil gitu. Jadi ya mau nggak mau yang kemarin Iko lakukan adalah yang tadi Iko lakukan adalah udah hal yang terbaik. Kita udah coba beberapa cara ya. Jadi kalau kemarin gue sempat nge-push Iko untuk late lagi initiate-nya, coba pakai gear 3. Oke, kita udah ngelakuin segala cara. Ini udah yang terbaik. Paling yang bisa kita lakuin adalah konsisten aja dulu. Iya, Dan sementara berdoa. itu. Semoga yang lain trouble. Tapi ada satu hal yang menarik ya buat besok. Berarti kalau misalnya besok kan kita udah go big or go home lah ya. Berarti kan punya rencana besok kita mau manfaatin coba gear 3 pakai angin tinggi. But let we see. Ya itu salah satu yang belum pernah kita coba ya, pakai angin tinggi tapi pakai gear 3. Mungkin itu bisa lebih gila. Ya pokoknya masih ada kesempatan, tapi kesempatannya itu bisa dibilang kecil karena yang lain jago-jago banget. Yang paling rendah 98, jadi minimal kita harus skornya 99 besok. Yang kita masih garis bawahin adalah tadi yang sempat lo bilang, ternyata tuh semua pembalap di sini kan rata-rata orang Jepang kan. Jadi sebenarnya bukan orang Jepangnya yang anti banget sama foreigner, tapi memang foreigner yang datang ke sini harus ngelawan orang yang jago-jago ini di sini semua gitu loh. Pakai ini event yang paling kompetitif deh lawan-lawannya. Sangat kompetitif sih. Karena emang dari segi penilaiannya aja udah objektif banget, pakai komputer, nggak ada yang bisa dilawan gitu. Nggak ada yang bisa dilawan. Sumpah. Juri aja, cuman ngelihat lo ada deduction berapa poin kalau keluar dari track. Gila ya. Mantep, pokoknya seru banget. Tapi lebih seru lagi setelah ini karena kita akan nonton babak top 16, nonton drifter-drifter Jepang yang jago-jago banget ini. Let's go. Oke, sekarang kita udah di tempat official buat nonton 16 besar. Jadi tempat official nih diri doang. Ada tempat spotternya gitu buat spotter-spotter para drifter. Ada layarnya seru banget. Juri di situ. Ada tempat VIP. And then tribun reguler. Dan ini rame banget. Mungkin lebih dari 10.000 orang yang datang ke event ini aja. Dan kita sekarang saksiin dulu aja para drifter-drifter D1GP main di babak 16 besar. Gue pengen banget Kawabata atau Yoko yang menang karena gue ngefans banget sama dua orang itu. Sekarang kita bisa nonton secara langsung di sini. Seru banget.
Oke, sekarang kita udah sampai final. Yang masuk final adalah Daigo Saito dengan orang Jepang satu lagi. Dua-duanya mobilnya Supra. Dan sayangnya jagoan gua Kawabata kalah sama Saito, Yokoi juga kalah. Jadi ya, kita nikmatin aja. Daigo kayak udah champion nih untuk poinnya. Semoga dia juara 1. Sumpah ini finalnya seru banget. Dua-duanya sama-sama keren. Daigo nempelnya kurang rapi, tapi yang satu nempelnya bagus banget. Dan sekarang kita mau parade terakhir dulu. Jadi kita semua mobil yang ada di sini masuk ke dalam. Abis itu kita persiapan buat event besok. Semoga kita besok bisa lebih bagus lagi. Udah itu, hari ini kita dimulai dengan latihan seperti biasa. Dan gue lagi mikirin gimana caranya mobil gue bisa kenceng di sini. Karena yang lain kenceng-kenceng banget. Mereka tuh bagus poinnya karena ngedrive-nya kenceng. Rata-rata pada pakai gigi 2 tapi rasio gear panjang atau gigi 3. Kayak abis ini gue mau latihan pakai gigi 3. Tapi kita sekarang dapetnya di grup D. Jadi masih lama. Kita nonton dulu aja. Abis itu kita latihan, abis itu langsung kualifikasi. Bismillah.
Oke, kita baru aja selesai kualifikasi dan lagi. Seperti biasa, nilai speed kita yang kurang. Karena mobilnya seadanya, rasio gearnya gitu-gitu aja, belum diganti karena kita nggak punya spare-nya. Kita berhasil di poin 93 untuk run pertama. Ada deduction dikit karena kita keluar jalur di akhir, zone-nya nggak dapet semua. Dan di run kedua, pas gue mau nyoba ganti gigi 3, ini aneh banget, malah miss gear. Biasa sequential tuh nggak pernah miss gear ya, tapi di mobil ini miss gear dari 2 ke 3 malah ke 1. Tapi gue ingat banget tangan gue tuh ke bawah bukan ke depan. Cuman emang rada ngaco aja, lagi dicek-cek. Dan ya, kita urutannya nggak masuk ke 16 besar. Morrison pun begitu juga, Morrison urutan 17. Kasian banget. Dan gue sama Mori saat ini tinggal beres-beres saja sambil enjoy, nikmatin, nonton D1 sampai kelar. Ya walaupun kita belum berhasil masuk 16 besar, nggak apa-apa karena ini pengalaman yang luar biasa. Bisa ngantri, kualifikasi depannya Naoki Nakamura, belakangnya Kawabata. Kapan lagi di Indonesia kita kayak gini? Semoga ini bisa jadi motivasi juga kalau ntar kita mau di 1GP lagi, kita harus bisa 16 besar. Karena untuk tahun ini kita belum di 16 besar. Insya Allah tahun depan atau 2 tahun lagi ketika kita main di sini kita bisa masuk 16 besar. Sekarang kita nonton aja dulu yuk, 16 besar ya. Udah mulai. Oke, sekarang kita lagi mau nonton final. Jagoan gua masuk final, seru banget tadi di semifinal Kawabata lawan Yokoi. Dua-duanya sama-sama keren. Kawabata yang menang. Dan di final Kawabata akan ketemu Yamanaka yang kemarin menang. Let's go, kita lihat. Kawabata ketinggalan, tapi kita lihat run keduanya. Semoga Kawabata bisa lead yang bagus. Alright, yang menang adalah Kawabata, jagoan gue menang. I told you right? Ya, yeah, Kawabata is the winner. Akhirnya ngeliat jagoan gue menang, langsung di depan mata. Mantap. Oke, sekarang kita udah di seremoni terakhir di final round di 1GP. Lagi ada podium di sana, ada yang champion, ada yang juara hari ini. Congratulations untuk semuanya, yang champion jago-jago banget. Pertama Naoki Nakamura itu di posisi 1, kedua Daigo Saito, ketiga Tetsuya Hibino. Tiga-tiganya ini drifter legend semua. Tapi sayangnya jagoan gue Yokoi dan juga Kawabata dia nggak masuk top 3 championship. Cuman Kawabata menang di final round ini. Lumayan bangga, seru banget pengalamannya. Kita bisa ngedrift di sini, bisa lihat langsung jagoan gua yang biasa gua nonton di YouTube. Kali ini ngeliatnya di sini dan dia menang lagi. Wah, gua masih mimpi bisa berada di sini. Thank you so much untuk kalian yang selalu support Garasi Drift, subscriber Garasi Drift. Tanpa kalian, mungkin gua nggak bisa berada di sini kali ya. Semangat dari kalian itulah yang bikin
gue selalu terus pengen kompetisi, pengen juara di event-event drift, terutama di D1GP Southeast Asia. Dan karena D1GP Southeast Asia kita berhasil champion, makanya kita berhasil berada di sini. Nextnya mungkin kalau kita ada di sini lagi, kita harus bangun mobil yang kencang, karena ini mobil powernya pelan banget dibanding yang lain. Bannya pun juga dibanding yang lain ini kurang grip. Yang lain tuh bannya yang udah tread wear-nya 200. But it's okay, yang penting pengalamannya. Yang penting kita pernah balapan bareng sama pembalap-pembalap legend di D1GP. Sumpah, seru banget. Saking serunya kayak ini videonya bakal panjang ya. Mungkin 50 menit kali ya. Dan gitu aja mungkin untuk video D1GP. Doain tim Garasi Drift bisa berada di Jepang lagi untuk kompetisi di D1 ataupun di Formula Drift. Karena emang kita pengen banget untuk bisa ngibarin lagi bendera Indonesia, bisa membanggakan Indonesia di event internasional seperti D1GP ini. So thank you so much bagi kalian yang udah nonton video ini. Thank you untuk para sponsor GP Sports, Belcoat Paints, Motul, Good Fix, dan juga pastinya Garasi Drift. Thank you juga untuk Mas Akbar Rais dari J99 udah sponsoring gua. Thank you untuk tim Garasi Drift, ada Ezra, ada Ichi, ada Fawas, ada Sena, ada Toshi dari Alpha Project Imports. Makasih semua yang udah support. Gue benar-benar terharu. Semoga kita bisa berada di sini lagi ya. Keep driving safe and goodbye.